window time itu apa sih? Window time itu adalah waktu kosong yang tersedia di satu lintas. Ya, maksudnya itu misalnya kita mau melakukan perbaikan, ya, perbaikan di lintas ini atau jalur ini, maka kita lihat ya di dalam GPK-nya itu nanti waktu yang paling lama tidak dilintasi oleh kereta api selama satu hari itu jam berapa lama yang dia bisa disediakan untuk window time itu. Ya, jadi agar dapat memperkirakan durasi waktu pekerjaan track layingnya. Kalau misalnya kita mau melakukan peningkatan, misalnya mau mengganti, misalnya awalnya itu R42 menjadi R54, gitu ya. Nah, kemudian track laying dilakukan pada window time terpanjang sehingga tidak mengganggu lalu lintas yang ada. Gitu. Ya, jadi misalnya begini, dalam satu hari itu ada waktu yang panjang tidak jalur kereta api tidak dilintasi oleh kereta api, misalnya pada saat malam, misalnya jam berapa, jam 10 sampai jam 2 malam, jam 10 sampai 2 malam itu berarti berapa jam? 2, 10 12, 4 jam, 4 jam. Berarti 4 jam itu bagaimana kita menentukan kira-kira produktivitasnya kalau misalnya selama 4 jam itu kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu berapa meter sih? Misalnya kita melakukan track laying gitu ya. Itu kita nanti bisa dihitung. Ya, sebelum melakukan pekerjaan di lapangan, kita bisa tentukan berapa kira-kira produktivitas dari pekerja kita. Semakin banyak pekerjaan semakin cepat. Ya, semakin peralatannya semakin lengkap, semakin cepat. Gitu. Nah, kita bisa perhitungkan kira-kira berapa ya. Oh, ternyata selama 4 jam itu kita butuhnya waktu 4 jam itu adalah bisa kita kerjakan sampai 300 meter misalnya gitu. Berarti kalau misalnya panjang trek kita itu adalah 1 kilo misalnya gitu ya. Berarti 1 kilo dibagi 300. Ya, berarti kira-kira berapa hari kira-kira kita bisa menyelesaikan? Kurang lebih 3,5 ya, 3,5 atau 4 hari lah. Jadi bisa menyelesaikan pekerjaan ini 4 hari. Kalau window time kita adalah 4 jam. Dan selama 4 jam itu bisa digunakan untuk mengerjakan sampai dengan 300 meter. Itu ya. Nanti ada dayanya. Nah ini ya. Tadi untuk bisa tahu kapan window time-nya itu, kita harus tahu namanya grafik perjalanan kereta api atau kita singkat dengan GPK. GPK ini sesuai dengan PM 35 tahun 2011 tentang tata cara dan standar pembuatan grafik perjalanan kereta api. Maka di dalam PM tersebut, GPK itu adalah pedoman pengatur pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, perjalanan posisi kereta api. Jadi yang di sumbu X ini itu adalah waktunya. Jadi 02, ini jam 2, jam 6, jam 19, jam 23. Ini waktunya. Kemudian yang di sini itu adalah stasiunnya. Ini adalah stasiunnya, jaraknya. Jarak stasiun. Nah, yang miring-miring ini itu adalah kecepatannya. Semakin cepat atau semakin lambat, ini miringnya semakin miring atau semakin landai? Kalau lambat. Ada yang tahu? Kalau semakin lambat kereta itu, maka dia miringnya itu semakin landai atau semakin meningkat? Landai, Pak. Kalau semakin lambat ya, semakin lambat semakin landai. Iya benar. Semakin lambat semakin landai. Ya, nanti kita akan lihat ya. Jadi sekali lagi yang di bawah ini adalah kalau kita membaca HPK seperti ini adalah waktu ya. Kemudian yang di sini adalah stasiun yang dilintasi. Ini nomor ini nggak kelihatan ya, nanti ada. Ini nomor kereta yang melintas di situ. Gitu ya. Nah, Windows time itu di mana? Windows time itu ya di sini. Nah, di sini ini window time. Jam berapa? Nanti kita lihat nanti ya. Di jam ini jam berapa? Jam berapa? Berapa waktu yang dibutuhkan? Dan gitu. Nah, ini contoh di kasus misalnya kita mau melakukan track laying di antara stasiun Bangil dan Probolinggo. Ya, Kejayaan ke arah mana itu? Grati ya, Bangil. Nah,
Giant itu apa Bangil, Probolinggo ya. Nah, stasiun Kejayaan dan stasiun Grati. Oke, misal ini ya. Nah ini ya. Nah, di mana ini tadi kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Satu gini, satu ini 1 jam. Ya ini waktu ya, ini menunjukkan waktu. Ya. Kemudian satu gini itu waktunya itu 1 jam, ya 1 jam. Nah ini yang di sini ya, adalah stasiunnya. Ya ini stasiun. Yang ini adalah stasiun. Ini stasiun. Ada Bangil, kemudian ini Probolinggo, ya. Ini Probolinggo. Ada stasiun Pasuruan, Rejoso, Grati, ya, Bayeman, ya, seterusnya. Misalnya kita itu mau melakukan track laying di antara Grati sama Rejoso, ya, Grati sama Rejoso. Nah, maka jam berapa kira-kira? Jam berapa kira-kira waktu yang atau apa itu window time-nya? Kalau misalnya kita mau ke track laying di sekitar ini ya, berarti sekitar ini ya. Nah, misalnya ini lokasi Rejoso sama Grati ya, Rejoso Grati, ya. Berarti di sekitar ini nanti kita bisa tentukan berapa waktunya. Nah, yang di sini ini adalah nomor kereta. Ini adalah nomor kereta. Kalau dia garis lurus, garis yang dia bukan dash line, dia solid line seperti ini, ya, garisnya itu nggak putus-putus, maka ini kereta penumpang. Ini kereta apa? Penumpang. Yang ini putus-putus ini kereta barang. Ya, semua jenis kereta ini nanti kita akan perhitungkan. Ya, nanti dilihat ini nomor keretanya nanti ya, nomor keretanya yang dia lewat. Artinya kalau misalnya ini ke sini itu apa? Melihatnya itu dari sini ya. Semuanya harus ini ke situ, berarti kalau ini ya turun. Ya, ini naik, ini turun, ya. Kan waktu, berdasarkan waktu. Ya, waktu kan berjalan ke situ. Ya. Berarti ini naik. Berarti kalau ini naik berarti ini dari Bangil ke arah mana, Mas? Probolinggo, ya. Kemudian yang dia ini dia turun. Kan dia arahnya ke sana ya. Dia akan turun. Nah, turun itu berarti dari Probolinggo ke Bangil. Kalau ada yang begini, yang dia set landai begini, artinya kereta nomor 186 ini dia berhenti di stasiun Grati. Dia berhenti sebentar. Ya. Jadi dia berhenti sebentar. Oke, ini cara baca KPK ya. Nah, ini adalah KA penumpang reguler. Ini KA penumpang reguler. Ya, yang ini adalah KA barang reguler. Ya, jadi kalau yang dia garisnya lurus itu penumpang, KA penumpang, yang ini KA barang. Oke. Nah, berarti kalau yang di sini ke arah sini KA dari Probolinggo menuju ke Bangil atau dari Grati ke Rejoso. Ya, kalau dia berhenti ini berhenti ya, kereta yang 186 itu berhenti. Nah, kalau ini dia terus melintas tanpa berhenti di Grati. Ya. Ini yang KA dari Bangil menuju ke Probolinggo atau Rejoso menuju ke Grati. Nah, ini KA berhenti stasiun. Nah, ada juga misalnya tadi kan jamnya kan jam 00.1-9, terus di jam 19 ya, atau di sekitar jam ya 19 ataupun sebelumnya ini ya 19, 18, 17, jam berapa ini sekitar jam 1-an ya, itu ada kereta yang dia kereta api fakultatif itu tidak berjalan tiap hari ya, tapi ya tetap kita karena ini harus digambarkan di KPK ya, kereta api fakultatif ya, dia tidak punya, artinya dia mungkin ada pemesanan khusus misal gitu ya, keretanya itu pokoknya ada F, itu simbol F ini itu adalah kereta api fakultatif, tidak berjalan tiap hari ya. Nah, oke, kita tentukan sekarang ya KPK-nya. Antara Rejoso sama tadi itu ternyata ada waktu yang kosong, window time-nya. Kalau kita ngomongnya ini adalah antara mana itu, antara ini tadi kan Bangil ke Probolinggo ya. Probolinggo KPK-nya window time-nya ya di sini sepanjang ini. Tapi ini kan kita kan tadi kan perbaikannya itu kasusnya itu adalah bukan Bangil Probolinggo tapi ya antara Rejoso sama Mas
Rejoso sampai Grati kan ke Grati ya, mau melakukan perbaikan track laying di antara trase Grati ke Rejoso. Nah, ternyata 02 sampai 06 itu ada window time yang cukup ya 4 jam kurang lebih ya. Dan kita bisa lakukan 2 sesi ini ya. Window time-nya 19.30 sampai 23.28. Ya, artinya sehari itu kita punya dua window time, dan 2 window time bisa kita maksimalkan 2 sesi track laying. Ya. Jadi dipilih 2 window time pada saat pelaksanaan sehingga 1 hari terdapat 2 sesi track laying. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Jauh atau range waktu yang digunakan untuk perbaikan ini biasanya itu batasannya berapa, Pak? Ini kan ada yang juga, yang jam 9 ke 10 ini kan ada celah juga, cuman kecil atau gimana? Ya, makanya kita harus bisa menilai produktivitas dari pekerja kita atau produktivitas peralatan yang kita punya dulu. Oke, ya benar ya. Ini saya lanjutkan ya, Mas ya. Ya, ini pertanyaan bagus karena ada hubungannya dengan ya ini selanjutnya. Jadi misalnya kita asumsikan bahwa tadi ya dapat menyelesaikan pekerjaannya 4 jam per sesi tadi, itu adalah 300 meter genre. Tapi sekali lagi kita harus menghitung produktivitasnya tadi. Menghitung produktivitas bagaimana? Ada ilmunya di manajemen konstruksi, saya tidak ngajarkan ya, menghitung itu. Ya. Ini bisa jadi TA, ini TA sendiri kalau mau ya. Artinya menentukan GPK atau menghitung window time atau menggunakan metode untuk pelaksanaan ya. Ini bisa masuk ke manajemen konstruksi, bisa masuk ke transport, monggo. Nah, ini ya. Katakanlah begini, katakanlah 4 jam tadi kan kita kan berapa? Sorry. Ini kan berapa ini? Ini 4 jam ya. 4 jam butuh waktu. Satu ini aja dulu ya, satu ini. Misalnya ya, kita katakan 4 jam per sesi 300 meter jalan rel. Ya, maka berapa jumlah hari yang dibutuhkan? Kalau misalnya antara Rejoso Grati itu ada rel yang kita harus track laying, kita awalnya R42 jadi R54 ya. R42 menjadi ditingkatkan atau diganti relnya ini menjadi R54. R54 itu 1 meter 54 kg. Ya berarti lebih besar. Ya, maka berapa waktu yang dibutuhkan kalau misalnya panjang rel 5,67 km. Berarti jumlah harinya itu adalah 5.670 meter dibagi 300 meter per sesinya tadi. Karena satu ini ada 2 sesi sehari, berarti kali 2, ya katakanlah ini tadi 4 jam ya. Kita 4 jam juga ya. 9.30, 23, ini kira-kira 4 jam ya. 19, 30, 20, 30, 21, 30, 22, 30, 2, ya sekitar 4 jam bodol lah ya. Nah, berarti apa ini ada 2 sesi per harinya. Berarti butuh waktu 9,5 hari untuk menyelesaikan pekerjaan ini gitu. Ya, 0,5 hari berarti satu sesi di suatu hari. Jadi ada yang setengah hari saja. Gitu. Nah, sekali lagi pertanyaan tadi kan ada ini enggak ada batasan waktunya? Bisa sebenarnya, tapi ini terlalu dekat. Ini berbahaya kalau misalnya kan gini, pelaksanaan pekerjaan jalan rel ini ya, itu tidak bisa kita langsung kerjakan itu enggak. Sebelum pelaksanaan itu pertama kita harus survei dulu. Bagaimana kondisi apa yang kita mau lakukan perbaikan ini, gitu ya. Disurvei dulu, dilihat misalnya ada yang misalnya di situ ada sampai bukan hanya kita mengganti, ternyata bukan hanya mengganti batang relnya saja, tapi kita harus memperbaiki di bawahnya misal gitu. Nah ini butuh waktu juga toh. Nah ini harus kita cek, kita survei semua dulu ya. Sebelum dilakukan itu diperbaiki dulu mana yang perlu disiapkan ya. Baru setelah itu kita cek juga peralatan kita sudah siap atau belum. Kita cek juga pekerja kita ya, sehat semua
atau bagaimana ya, harus di briefing juga dan seterusnya. Nah, baru kalau sudah siap semua, ketika waktunya jam 2 malam langsung kita jalan. Nah, sehingga dengan targetnya tadi itu kita sesuai dengan target waktu yang kita tentukan. Nah, kalau kita ini terlalu dekat pendek begini, misalnya 1 jam gitu ya, ya banyak persiapannya daripada atau lama persiapannya daripada melakukan pekerjaannya kan gitu. Ya, ya minimal itu bisa 3 jam, 2 jam, 4 jam ini sudah bagus ini, ya. Itu ya. Dan ini tidak setiap hari loh. KPK itu bisa per hari itu bisa beda. Makanya kita harus pilih waktu yang tepat tadi ya. Katakan 4 jam ini kita katakan yang ideal 4 jam. 4 jam ini kita cari di KPK itu di beberapa hari waktu itu. Ya. Jadwal itu kan yang namanya jadwal ya. Jadwal itu kan berarti kan bisa rutin ya, bisa rutin. Kecuali tadi ya, kalau misalnya ada yang fluktuatif tadi, yang dikatakan fluktuatif tadi, kalau tetap fluktuatif mungkin ya ada banyak. Makanya kita harus paham benar KPK untuk menentukan Windows time-nya tadi. Itu ya, siapa tadi yang tanya tadi? Iya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kemudian ini adalah semboyannya ya, data semboyan kereta api. Ini sudah umum, maksudnya kalau misalnya kita di kontraktor, maka kontraktor kereta api, pelaksanaan pekerjaan kereta api, dia sudah paham ini. Dia sudah menyiapkan ini semua, gitu ya. Ketika ada pekerjaan kereta api di situ, maka kita kasih rambu-rambu, misalnya pembatasan kecepatan dan seterusnya, karena daerah situ mungkin kalau misalnya ada peralatan ya yang masih entah ada linggis atau apa kan misalnya gitu ya, maka kalau keretanya itu berjalan dengan kecepatan tinggi mungkin ya akan bermasalah, berbahaya kan, tapi kalau kecepatan rendah mungkin tidak terlalu bermasalah. Nah, seperti gitu. Jadi harus ada pembatasan kecepatan, ada atau tracknya itu belum istilahnya belum siap benar misalnya gitu ya, baru disambung ya gitu, sambungnya itu dengan di las misalnya gitu ya, kan mungkin butuh waktu ya, sehingga harus ada pembatasan kecepatan. Ini semboyannya ya, atau tanda-tandanya. Bisa semboyan itu bisa ada orang begini ya kemudian atau dikasih berupa huruf gitu ya, atau bisa begini, atau ini ada petugasnya kereta apinya ya, jika dibaca sendiri aja ya nanti semboyan-semboyannya. Ya, ini juga sama. Ini kalau di stasiun biasanya ya ada tugasnya itu, kepala stasiunnya dia mengibarkan bendera dan seterusnya. Ini ada. Ini kalau pakai lampu gitu ya. Nah, ini tandanya apa? Ini kalau di siang hari, di malam hari pakai lampu. Ini kalau di siang hari pakai bendera merah. Ini artinya apa? Ini kereta api harus apa ini? Ketok. Harus apa? Ketok. Kelihatan kamu, Ahmad Zimruah? Nggak kelihatan ya? Ya, ini memang uji ketajaman mata. Ya, berarti matanya memang harus pakai kacamata mungkin ya, tapi ya mungkin juga ininya nggak benar. Nah, kalau ini jelas ya. Ini misalnya ini ya, kalau siang hari tugasnya begini, kalau malam hari dia pakai lampu hijau gini ya, isyarat kondisi siap, kereta itu siap berjalan misalnya gitu. Ini semboyan 1, semboyan 2. Ini ya, kereta api berjalan dengan kecepatan tidak melebihi angka yang ini 6 km per jam, tanda batas pembatasan kecepatan ya, ini tadi ya, ini kalau ini yang versi uji ketajaman melihatnya, ini yang sudah agak sedikit jelas. Ya, nanti dibaca sendiri ya. Nah, ini juga taspar dilintas ya. Ini ada simbolnya ini atau ada tugasnya ini. Kalau simbolnya ini ada begininya, ini adalah semboyan 2A1, semboyan tetap sementara sebagai isyarat berjalan hati-hati. Ya, ini kereta
rel listrik, lokomotif bisa diperbolehkan melewati bagian jalan listrik di atas dan memiliki kecepatan tidak lebih dari 40 km per jam. Nah, ini yang penting. Nah, pemasangannya ada ketentuannya. Bila jaraknya 300 meter tidak tercapai karena lengkung jalan, pemasangan semuanya harus digeser ke muka hingga dapat terlihat oleh masinis. Ini taspat yang lintas tadi ya. Kalau tadi itu dia ini cuma satu, kalau ya dengan kecepatan 40 km per jam. Kalau yang ini dua begini 20 km per jam, ya. 20 km per jam batas kecepatannya. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini kalau ada begini, ini taspat ini artinya apa? Berapa kecepatannya? Berapa kecepatannya? Kalau tadi cuma satu begini 40 km per jam. Tapi kalau dua begini, tumpuk gini 20 km per jam. Kenapa kok begitu? Kok 20? Ya, ini karena pertama mungkin mendekati stasiun. Kemudian juga di sini di tikungan, gitu ya, tikungan di perkotaan. Nah, seperti gini-gini itu ya, rencana untuk pembangunan kemarin itu ya rel kereta api untuk high speed trainnya Jakarta Surabaya itu kan banyak melewati daerah perkotaan seperti ini, ya, jalur kereta api yang existing. Dan dia 1067, padahal dia 1435. Sehingga nanti kita bandingkan gitu ya, kalau misalnya 1067 atau jadi 1435, pertama ya bukan hanya merubah itu menjadi 1067 1435 saja gitu ya. Itu juga merubah R-nya. Ya, karena kecepatan tinggi itu butuh R yang besar. Pertama itu, ya. Nah, kalau yang R-nya yang kecil-kecil begini lewat perkotaan, akhirnya ada pembatasan kecepatan. Sehingga kalau kemarin itu ada beberapa alternatif ya. Kalau alternatif satu dengan memanfaatkan jalur rel yang ada, kereta cepatnya itu, kemudian dengan 1435, R-nya sama, tetap sama. Nah, tapi nanti ada beberapa yang berubah R-nya. Kalau tikungannya terlalu tajam, maka berubah. Nah, itu kecepatannya akhirnya dia turun. Awalnya kita katakan desain speed yang kita mau capai itu adalah 250 km per jam. Nah, bisa 250 km, harusnya akhirnya berapa? 160 km per jam. Yang awalnya itu 120 km per jam maksimum, kalau yang reguler biasa itu cuma 160 km per jam. Ya. Kemudian ya itu tadi, terus akhirnya dipilih ada beberapa alternatif gitu ya. Kalau alternatif satu itu mungkin murah, tapi harus merubah membatasi kecepatan, harus sehingga kecepatannya tidak terpenuhi gitu ya. Kalau alternatif 2 gitu ya, R-nya sekian, alternatif 3 misalnya membangun baru misalnya gitu. Mahal tapi bisa tercapai misalnya gitu ya. Dihitung secara ekonomis secara ini sehingga nanti dipilih gitu ya dari 3 alternatif atau 5 alternatif ya. Kemarin ada 5 alternatif. Itu alternatif yang paling optimum, paling bisa dilaksanakan di lapangan. Nah, gitu. Jadi ada ininya. Ya, ini seperti contohnya ini ya. Ini kenapa kok dia harus 20 km per jam itu karena dia ada di tikungan. Ini dekat perkotaan. Nah, ini contoh lagi, ini adalah marka ya atau tanda-tanda yang ada di. Jadi kalau misalnya ini ya patok ya, patoknya itu 264 itu artinya 64 plus 200. Ya, 64 plus 200. Kalau stationing itu kan gitu ya. Kalau jalan itu ada STA 1 plus 000. Itu artinya pada stationing jaraknya adalah 1 kilo atau 1000 dari STA 0. Kalau ini STA 64 plus 200. 64 plus 200. Nah, kemudian yang ini apa? 67. Nah, kalau 0 di sini, kalau ini ya, ini 64 2 berarti 64 plus 200. Kalau 0 begini, pokok yang tulisan kecil itu adalah kilometernya ya. Tulisan kecil berarti ini 67 plus 00. Kalau 67 plus 00 begini modelnya. Itu adalah contoh marka patok yang ada di lapangan atau yang harus disiapkan oleh
kontraktor misalnya begitu ya. Bisa berubah begini atau bisa berubah begini, ada begini. Nah, ini kalau seperti ini 5 apa lagi? Berapa ini? 165 gitu ya. Berapa ini berarti anunya? Berarti 165 plus 500 kan gitu. Ya. Pokoknya yang tulisan kecil itu adalah kilometernya ya. Ini 105 ya, ini 105. Nah, kalau yang 105 ini 0. Nah, ini 105 tok. Plus 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Saya lanjutkan ya. Nah, yang lain lagi ada namanya bangunan hikmat atau BH ya. BH itu ada nomornya di lapangan ya. Ya, kalau misalnya BH itu ada berapa ya jenisnya yang dia melintasi saluran irigasi seperti ini ya. Ya, ini melintasi saluran irigasi ini dibangun apa bisa jembatan atau bisa gorong-gorong, box culvert misal gitu ya. Kalau ini kan gorong-gorong, kalau ini jembatan sudah ya. Kalau dia sudah lebih dari 20 meter, sudah lebih dari 10 meter ya jembatan, harus jembatan. Kalau ini mungkin 5 meter atau kurang ya itu box culvert, ini box culvert ya box. Nah, ini melintasi saluran irigasi sama ya, atau melintasi jalan desa ya. Ya melintasi jalan desa, ini ada kereta api bawah jalan ya. Masing-masing ini itu ada nomornya ya, ada nomornya. Oke, selesai. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Yang termasuk bangunan hikmat selain contoh-contoh kan kebanyakan misalnya jembatan ya, Pak. Apakah ada bangunan lain, Ya. Pak? Selain jembatan, Pak. Bukan jembatan ya. Sini kan contohnya ada gorong-gorong ya, atau ini box culvert gitu ya. Gitu, Mas. Oh, baik, Pak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Oke, kalau nggak ada, Devina nggak tanya? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira sampai di sini. Akbar semua ngantuk Akbar. Ya, kalau ada pertanyaan saya akhiri. Semoga sehat semua ya, tetap jaga kesehatan, prokesnya dijaga, mana-mana harus pakai masker ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.